Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa khilafah Indonesia yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesan kita ini kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan akan memanggil perwakilan X atau Twitter ke Indonesia buntut dari maraknya iklan judi online yang menampilkan artis Nikita Mirzani. Ya, iya akan kami panggil mereka kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo yakni Samuel Abrijani Pengharapan saat ditemui di Panti Asuhan Pondok Siboncel di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada hari Jumat 23 Februari. Pria yang akrab disapa Semi ini menilai kalau pihak Twitter kecolongan karena pengiklan tidak jujur kalau materi yang dipromosikan adalah judi online. Kenapa iklan judi online sering sering muncul di HP kita, di mana-mana gitu ya? Apakah ini akan membuat masyarakat akan terpapar oleh iklan judi online? Lantas apa tindakan konkret dari pemerintah untuk memberantas pelaku judi online? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media yakni Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, baik. Baik, Bung, ini sedang marak judi online. Sebenarnya bukan kali ini saja ya, tiap hari ya kayak gitu ya. Nah ini sedang booming, yang mana yang terpapar ini adalah platform X yang dulunya Twitter dengan artis Nikita Mirzani selaku talent dari iklan judi online itu. Nah, mengapa judi online ini semakin masif, Bung Hanif? Ya, memang kalau kita perhatikan ya, aktivitas online atau sekarang di era digitalisasi antara yang boleh dan dilarang itu juga semuanya bermunculan. Nah, di sisi lain juga kehidupan kita yang memang kehidupan yang serba bebas ya, yang liberal dan juga tidak bisa dipungkiri kalau platform-platform digital khususnya itu media sosial dalam hal ini tempat berkumpulnya netizen dan juga publik secara online itu menjadi ajang untuk mengiklankan sesuatu. Nah, berlepas apakah sesuatu itu boleh atau tidak. Dan ketika kita melihat maraknya judi online yang itu juga diiklankan ya dalam ragam bentuknya, itu juga membuktikan yang pertama bahwa kehidupan kita saat ini itu kan kehidupan yang ditopang oleh kehidupan yang serba bebas liberal ya, tanpa mengindahkan nilai-nilai agama yang ada ya. Sehingga tidak ada nilai apakah ini halal atau haram. Nah, yang kedua bahwa kapitalisasi di era digital ini semakin masif ya. Pihak platform sendiri kan tidak mempedulikan kan begitu ya. Apakah tadi dikatakan kecolongan atau juga ini tidak tahu menahu hakikatnya atau apa sebagainya. Yang mereka butuhkan adalah bahwa mereka juga membutuhkan modal ya, atau suntikan dana untuk terus eksis ya dalam mengembangkan platformnya. Nah, ada yang ketiga ini terkait dengan manusianya ya. Yang memang manusia saat ini juga ingin mendapatkan meraih keuntungan ataupun harta itu ya dengan cara yang mudah ya, kalau bisa tanpa usaha yang keras ya, bahkan di situ tempat untuk bisa memutar uang dengan cara yang cepat mudah dan seolah-olah ingin mendapatkan hasil yang begitu besarnya karenanya judi online ini dipandang ya tadi sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan kekayaan yang tentunya kalau bagi kita yang memahami hakikat sesungguhnya aktivitas perjudian juga merupakan aktivitas yang sebenarnya tidak banyak memberikan manfaat, malah banyak mudarat. Seperti itu, Mas Nanang.
Baik, Bung Hanif, dikabarkan Indonesia menjadi negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia. Mungkin yang sering kita lihat itu judi slot gitu ya. Bahkan PPATK melaporkan perputaran uang dari judi online ini sepanjang 2023 itu sampai 327 triliun. Nah, mengapa yang sudah jelas haram ini malah digandrungi, Bung Hanif? Nah, eh, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan terhapusnya ya nilai-nilai agama. Kalau tadi Mas Nanang bicara halal haram itu kan sudah Mm-mm. ranah di dalam hukum agama kan begitu ya. Nah, sedangkan ketika saat ini manusia hidup terlepas dari nilai-nilai agama, alhasil suatu tempat ataupun platform yang di situ menghasilkan uang, ya, maka itu sangat menggiurkan kan begitu ya. Nah, berlepas apakah itu nanti merugikan orang yang terlibat judi ya, karena kadang-kadang penyedia judi itulah yang menjadi yang bandar itu yang paling diuntungkan sebetulnya kan gitu. Nah, sementara cara berpikir orang saat ini itu kan bagaimana menghasilkan tadi ya cara berpikir instan ya, tidak mau berproses ya, apalagi dengan cara yang cepat. Nah, karenanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah misalnya ini juga masih belum sepenuh hati kan gitu ya. Faktanya apa? Ya masyarakat itu juga tidak kehabisan akal gitu loh. Mengakses situs-situs yang telah diblokir misalnya dengan memanfaatkan aplikasi Virtual Private Network atau VPN biasanya kita. Nah, ini bahkan kalau kita kaitkan lagi dengan sistem yang liberal saat ini dan juga sekuler misalnya jauh dari agama, ini hal-hal yang aktivitas ilegal itu bisa jadi legal bahkan dibolehkan gitu. Dengan catatan tadi mungkin menguntungkan atau ada laporan atau izin ya atau pihak platform misalnya mentaati aturan dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Bahkan tidak jarang pun pelakunya juga tidak mendapatkan hukuman ya yang berat gitu nah kan gitu ya. Jadi satu judi online diblokir muncul yang lain kan dengan ragam bahkan yang di endorse itu kan artis-artis tadi ya semacam yang tadi sudah disebutkan di awal diskusi kita pada kali ini. Nah, karenanya ini juga menjadi catatan penting bagaimana sebuah negara besar yang di sini adalah Indonesia katakan ini kok malah hidup ya senang dengan yang jelas-jelas ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kalau mindsetnya itu adalah uang di mana di situ juga kita bisa orang yang bermain itu mendapatkan uang yang besar bahkan tadi juga mencapai 327 triliun. Nah, ini kalau kita cermati juga perputaran uang yang luar biasa. Nah, inilah karenanya dengan sistem yang tadi jauh dari Islam, alhasil ini yang menjadi marak bahkan digandrungi kan begitu. Beli slot, ya, kemudian beli koin atau macam-macam lah saat ini yang terjadi. Seperti itu, Mas Nana. Baik, Bung Hanif. Apakah pemberantasan judi online yang dilakukan oleh pemerintah ini masih setengah hati, Bung Hanif? Ya, memang tadi Kak, sudah saya memang setengah hati ya, gitu ya. Jadi faktanya kan tadi masih kecolongan kan gitu ya. Dan rakyat pun juga pandai ya mengoprek ya menghack ya kalau tidak kena server Indonesia ya cari server yang lain misalnya begitu ya karena aktivitas di dalam eh, dunia digital itu ya sekali lagi siapa yang mau mengontrol gitu kan nah ini kan tidak ada kan gitu ya kalaupun negara mengontrol ya tadi negara ternyata juga masih bisa kecolongan nah karenanya ya sebetulnya pemblokiran itu bukan bukan salah satu solusi ya, bukan satu-satunya solusi maksudnya ya kan gitu ya. Tapi juga masyarakat ini juga perlu diedukasi kan gitu ya untuk pencegahan dan penindakan secara sistematis dari negara untuk apa? Mencapai kehidupan yang ideal. Ya ini apa? Ya kehidupan yang tentu mendapatkan harta atau dana itu dari yang halal aja kan gitu. Nah, karenanya kita mendorong negara khususnya tidak hanya bergerak ketika muncul aduan, lebih dari itu negara juga melakukan tindakan pencegahan. Kan gitu ya. Nah, pencegahan terhadap apa ya tadi? Manusianya juga diedukasi dan begitu ya. Kemudian sistem ekonominya juga
perlu diperbaiki kan begitu ya. Bagaimana orang itu bisa hidup sejahtera. Dan kalau kita lihat orang-orang aktivitas judi itu kan sudah pikirannya kan sudah ya sudah nanti saya keluar uang segini. Nah, kalau dia menang pengen nambah lagi besar. Jadi semakin kayak membuat ketagihan ya. Nah, ini yang terjadi seperti itu gitu ya. Bahkan tidak jarang ya pelaku-pelaku penjudi itu pun juga kadang ada yang sempat bunuh diri ya. Ini di beberapa tempat juga ditemukan seperti itu. Kenapa? Karena terlilit utang judi online. Bayangkan ya. Itu sampai utang. Ada yang cerai dengan istrinya ya kan. Karena ndak sibuk bekerja, malah sibuk bermain judi online, game judi online. Masya Allah itu luar biasa madorotnya. Belum lagi juga uang-uang yang berputar di lingkaran itu ya tidak membuat keuntungan bagi siapa malah membuat kerugian kan gitu ya. Nah, itu efek sosialnya. Karenanya ya sekali lagi ini yang perlu dibentuk adalah mindsetnya. Jadi penguasa betul-betul menjaga rakyatnya. Ini menjaga apa ya? Menjaga pikirannya, ya kan? Ya, bagaimana rakyat diminta untuk bekerja yang halal, ya, yang barokah. Kemudian negara pun juga menyediakan tempat kerjanya yang baik dan juga mendidik rakyatnya, kan gitu ya, agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, kan gitu ya. Nah, sehingga siapapun itu nanti kalaupun ada artis yang di-endorse, tahu bahwa ini adalah aktivitas eh, ilegal dan haram, maka dia akan menolak, oh, mohon maaf, ini aktivitas perjudian online. Nah, sedangkan kalau artis yang mau di-endorse, ya walam, ya, ini kan semua itu kan mengandung sebuah konsekuensi ya terkait dengan kehidupan ini. Seperti itu, Mas Nanang. Baik, terakhir Bung. Ini judi online marak, kemudian pornografi juga kita termasuk pengakses situs. Jadi Indonesia termasuk pengakses situs porno yang luar biasa gitu. Nah, ini apakah menunjukkan kalau kehidupan kita saat ini semakin dekat kepada sekulerisme, lantas kemudian membuat kita menjadi malu, bangsa ini malu untuk menampilkan sisi religiusity, sisi ini ya religinya atau sisi keislamiannya gitu, Bung Hanif. Ya, fakta-fakta tadi juga menunjukkan seperti itu. Kan kalau yang haram saja itu bisa sampai seterbuka itu, gitu ya. Ya, karena yang haram sih bisa seterbuka itu. Artinya apa? Ini kehidupan yang memang berkelindan antara kehidupan yang sekuler dengan liberalisme. Nah, kalau kita amati ya di dalam dunia itu kan menang itu ketagihan, kalah penasaran gitu ya. Dan beginilah ciri orang yang memang gemar melakukan judi ya, yang gitu. Dan ini sudah menjadi candu. Ya. Karenanya di dalam Islam perjudian dalam bentuk apapun ya, itu kan eh, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya dengan landasan ini, negara dari dalam sistem Islam itu tidak akan membuka celah segala kegiatan yang berbau judi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 90 bahwasanya sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. So, nah, karenanya sebuah negara yang menganut sistem Islam itu akan menerapkan kebijakan secara preventif dan kuratif dalam mengatasi masalah perjudian. Ya. Mekanismenya adalah dengan apa? Memberikan pembinaan juga penanaman akidah Islam kepada seluruh masyarakat melalui sistem pendidikan Islam. Negara juga akan menyebarluaskan pemahaman tentang keharaman judi beserta kerugiannya melalui aktivitas dakwah dengan memanfaatkan media massa, platform media sosial, sehingga umat itu dengan sadar meninggalkan perjudian karena landasan iman. Nah, ini yang paling penting. Bukan landasan cuan. Ya. Jadi kalau tadi ada perputaran 300-an triliun ya dalam itu kan landasannya cuan. Nah, karenanya ketika negara memberikan edukasi penanaman akidah yang kuat, ini masyarakat akan meninggalkannya ya dengan landasan iman. Nah, karena itu begitu juga para pakar informasi dan teknologi itu juga akan diminta oleh negara untuk memutus mata rantai judi online agar tidak mudah masuk ke suatu wilayah, misalnya Indonesia ini. Nah, karenanya nanti akan ada polisi digital yang diberikan tugas untuk mengawasi kegiatan lalu lintas masyarakat sehingga dapat mencegah masyarakat itu mengakses itu judi online
Dan juga tidak lupa para pekerja ini akan menggaji yang sepadan agar mereka juga bekerja optimal. Nah, ini terkait dengan sebuah negaranya dan juga terkait dengan hukuman bagi si pembuat dan si pelaku judi online, hukumnya itu ya memberikan efek jerah kan gitu ya. Sanksi yang diberikan itu adalah sanksi takzir sesuai kebijakan hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut kadar kejahatannya. Nah, inilah salah satu karakter keistimewaan hukum Islam sebagai jawabir dan juga jawazir. Nah, ketika diterapkan di dalam kehidupan ini, maka ini untuk memutuskan ya mata rantai hukum tindakan kriminal, begitu juga menghapus dosa di dunia. Ya, di samping itu pemberlakuan hukum syariat Islam ini akan menjadi sarana mencegah terjadinya kriminal yang baru. Nah, inilah kalau kita mau untuk menghapus judi online dan juga beralih dari negara yang tadinya sekuler menjadi negara yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain, negara juga harus menjamin kebutuhan masyarakat agar masyarakatnya itu sejahtera. Ini kaitannya dengan politik kan gitu ya. Dan juga negara memberikan lapangan kerjaan, bantuan modal usaha bagi pencari nafkah misalnya. Nah, sehingga masyarakat itu akan lebih sibuk mencari harta yang halal ketimbang milih jalan instan yang sudah jelas haram. Nah, seperti itu Mas Nanang ya. Sehingga inilah kalau kita sebagai seorang muslim di negeri ini maka akan bangga ya ketika apa kita hidup berkelimpahan itu dengan harta yang halal ya bagi nah seperti Baik, itu Mas Nanang. baik. Terima kasih Bung Hanif Anda atas pemaparannya. Semoga ini bisa memberikan sebuah kekuatan bagi kita semua untuk segera meninggalkan judi online yang sedang main, segera taubat, berhenti dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Semoga Bung Hanif sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah, keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Amin. Khilafah News, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nang Setiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.